Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Masyaallah muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersua, bisa bertatap muka, bisa bareng-bareng bermajlis dalam kondisi sehat, dalam kondisi semangat, insyaallah menambah life skill kita, menambah soft skill kita, terutama nanti pada urusan-urusan public speaking, bagaimana ngomong di depan orang banyak, tapi antara message pesan yang disampaikan dari yang ngomong kepada yang diomongin itu sesuai atau tepat sasaran. Karena apa, bapak-bapak sekalian, kadang-kadang kita dapati ada orang itu maksudnya A, tapi karena dia nggak bisa ngomong atau nggak bisa merangkai kalimat, akhirnya yang sampai kepada hadirin adalah B. Ada orang dia pintar ngomong, tapi dari awal sampai akhir nggak ada intinya sama sekali. Makanya pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir, yang awalnya kalau lihat mimbar kayak gini pak, deg-degan, ya. Padahal ya takmir masjid, tapi kalau masuk masjid lihat mimbarnya sendiri, deg-degan. Kalau setiap Jumat pasti deg-degan. Aku khotibe teko pora, ya. Oleh ra teko mesti aku sing kon maju, ya. Padahal kita belum tentu siap, ya. Linga-lingu jam 12 kurang 10 kok ra teko-teko iki khotibe, ya. Di WA centang siji, ya, ditelepon ra diangkat, ya. Akhirnya jam 12 piye tambah deg-degan, ya. Linga-lingu enek cah nom nganggo peci diparani, "Mas, niki khotibe dereng dugi. Jenengan sing khotbah nggih." "Ampun kula, Pak. Jenengan pecinan dhewe." Lah niki wau pecine nyilih kok, ya kan. Kalau gur nyilih malah ketiban sampur, ya. Makanya kondisi seperti ini bapak-bapak sekalian harus kita antisipasi. Maka targetnya, ya harapannya sih ya, harapannya dari panitia panjenengan setelah ikut acara pulang-pulang jadi pribadi-pribadi yang berani untuk tampil di masjid, ya. Apakah itu cuma sekedar kultum, ya. Apakah cuma khutbah, ataukah sampai pada tataran ngisi pengajian, ya. Parani ibu-ibu, "Mas, iki mau balik ra teko, ya. Loro mendadak, jenengan nggih sing ngisi pengajian." Pengajian itu Pak, kalau kita bisa menikmati 1 jam itu rasanya 10 menit, ya, kalau menikmati. Tapi kalau nggak menikmati 1 jam itu rasanya seminggu, ya. Suwe tenan, ra bubar-bubar, jam dinding diulati terus, ya. Ketoke ora gerak-gerake baterainya mati apa piye, ya. Apalagi kalau pengajiannya pakai tanya jawab, itu semakin gembrobyos. Kudune ngisi nggawane Quran tapi ngisi nggawane tisu, ya. Karena gembrobyos. Ya. Ada pertanyaan, wah ternyata sing teko akeh, gak angel-angel kabeh, ya. Bingung jawabnya. Nah, makanya nanti beberapa menit ke depan ini kita akan belajar smart speaking, ya. Bagaimana menjadi orang yang cerdas dalam presentasi. Bapak-bapak sekalian, problem kita hari ini itu
Problem kita hari ini itu adalah kita mendapati bahwa banyak masjid ya. Nah ini ya. Mari kita bicara tentang diri kita ya, umat ini. Panjenengan pirsani, panjenengan rasakan. Bener nggak omongan saya ini? Satu, masjid kita tuh megah-megah, tapi miskin penceramah. Kalau bikin masjid megah itu mudah, cari donatur, cari orang yang kaya, bikin menara kembar, nek perlu menarane 5, nek perlu 4. Ya, kayak di Jogja itu pintunya saja 9. Ya. Kenapa kok pintunya 9? Karena saya kepingin mengambil filosofi Wali Songo. Ya, alhamdulillah Wali Songo. Kalau filosofinya Asmaul Husna, pintunya bisa 99. Ya. Tapi kita nyari penceramah itu nggak gampang, susah. Nek penceramahnya lucu, raine isine, ya, pengajian guru ngakak, tok neng bareng mulih, mau isinya apa bu? Ya bu, penting lucu. Ya. Akhirnya ya lucu, jamaah seneng, tapi tidak ada ilmu di situ. Tapi nek penceramah ilmu tok, ya, sepaneng, ranek lucu-lucu nih blas, ene sing guyu sithik diulati, ya. Kualak menihi sing ngisi. Cari penceramah yang bisa nyerateni umat itu tidak mudah, yang bisa ngemong istilahnya. Ya. Kalau cuma sekedar menyampaikan dalil, semua orang bisa menyampaikan dalil, bapak-bapak sekalian. Ya. Jadi dengan mau menyampaikan apa, tinggal buka di Google keutamaan sabar, nanti keluar itu. Ya. Dalilnya ada, Qurannya ada, hadisnya ada. Cuma kan dakwah itu kan tidak semata-mata menyampaikan dalil. Makanya kondisi kita kayak gitu. Masjid kita megah-megah. Tuh yang mau dibangun di Solo itu, yang dari pemerintahan Timur Tengah kalau nggak salah itu nanti besar banget itu masjidnya yang dekat terminal itu. Jadi terminal ke timur nanti ada jojrokan yang atasnya ada rel itu, nanti kiri jalan itu sedang dibangun tuh masjid besar banget itu nanti. Sriwedari itu bikin masjid juga. Menaranya panjenengan udah lihat, ya. Klaten itu bagus banget Al-Aqsa itu masjidnya, megah. Tapi akhirnya masjid megah-megah itu akhirnya mohon maaf fungsinya cuma untuk apa? Hijab. Ya. Wah hijab ning ngono instagramable, keren ya. Saya pernah datang di Masjid Agung Surakarta, itu kalau untuk hijab bagus Pak, cuma tidak semua orang boleh. Tapi kalau kita nyari penceramah, Masya Allah susah banget mencari penceramah hari ini. Makanya nanti tolong panjenengan bedakan between kiai, ulama, ustadz sama penceramah. Untuk jadi penceramah kita nggak harus jadi seorang ustadz dulu, atau jadi seorang kiai dulu, atau jadi seorang pimpinan pesantren dulu. Kenapa? Karena penceramah ini sifatnya dimanapun dibutuhkan. Kayak Bapak Lurah nih, harus bisa jadi penceramah dalam segala kondisi. Acara kematian, acara pernikahan, acara kelahiran, acara pengajian. Nah kita ketika di kampung ada musola, ada masjid, kalau kita nunggu penceramahnya itu harus yang jos gandos, yang kiai, yang ustadz, yang ulama, maka tanggung jawab dakwah itu akhirnya hanya di mereka saja. Padahal tanggung jawab dakwah itu di pundak kita semua. Balighu ani walau ayah, kata Rasulullah, sampaikan dariku meskipun cuma 1 ayat aja. Makanya nanti akan saya sampaikan metode-metode ketika kita tuh nggak punya bahan banyak tapi bisa ngomong banyak, ya. Dan aman, maksudnya dan aman itu tidak menyelisih syariat. Yang kedua, kondisi kita apa? Ceramahnya bagus tapi mutunya hangus. Yang saya bilang, beberapa mubalek ada yang modelnya itu yang penting entertain,
Ada yang bawa wayang, ya, ada yang bawa gamelan, ada yang bawa macam-macam, ya, sebagai pendekatan kepada umat. Ya, monggo. Ya. Kemudian banyak ulama tapi tidak pandai bicara. Ya. Ini kondisinya biasanya di daerah Jakarta, kota besar. Ya. Kalau ngundang syekh dari Timur Tengah tuh harus pakai bahasa Arab. Nah, kalau pakai bahasa Arab ilmunya daging semua. Cuma kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kadang penerjemahnya tidak sehebat yang ngomong aslinya. Misalnya Masjid Panjenengan ini menghadirkan pembicara nasional, profesor, dokter, ya, master, PhD dan lain sebagainya. Belum tentu Pak mereka yang benar-benar ulama itu kalau disuruh ngisi pengajian kampung bisa menguasai, kadang-kadang malah nggak bisa sama sekali. Karena apa? Biasanya ketemunya sama anak-anak kuliah di ruang-ruang kuliah. Sementara kalau di pengajian umum nggih jenengan ngerti dhewe, enek ibu-ibu nggak anake papat cilik-cilik kabeh rame kabeh, nggih. Sing pojokan ngono ngomong dhewe, sing kono obyek dhewe, gelasnya pecah dan lain sebagainya. Ya. Sementara sone rapena, wah tambah. Ya. Maka dari itu ini kondisi kita. Yang keempat, banyak aktivis tapi tidak mau maju di depan podium. Nek kon dadi panitia saged. Ayo Pak De, gawe pengajian Pak De. Ayo. Gawe pamflet siap, hubungi konsumsi oke, hubungi ustadz siap. Nyiapke nggone oke, tapi giliran suruh maju mejen. Ya. Ojo aku, corok-coroknya tetap mundur ya. Pokoknya ojo aku ya. Nah, ini kondisi kita. Nah, sekarang Pak, sebenarnya apa sih yang membuat kita itu ragu, membuat kita itu malu, membuat kita itu takut? Ya. Wong saelek-eleke jenengan munggah podium itu nggak bakalan dilempar sepatu kan? Ya. Ora mungkin kan awake dhewe ngisi pengajian, wah elek ngisi patak kotak infak kan mboten mungkin kan? Ya. Paling gur jamaah dehem-dehem. Teng Jogja niku pernah kejadian enten khotib tidak tahu diri. Ya. Setengah siji khotbahnya durung rampung. Ya. Yang keenam niku lagi setengah siji niku yang keenam jian. Ya. Wahe do dehem-dehem kabeh. Jamaah sing ngoten niku. Wong sing nganyel iku jame duduhke karo khotibe. Wah, ini maksud iki jam piro iki ya kan? Wis jam setengah siji cik jam cik yang keenam. Jam 1 kurang seperempat niku yang ke-8 ya. Poinnya cek akeh menit. Akhirnya jam 1 kurang 5 menit ya. Yang terakhir nampaknya tidak bijaksana kalau saya berpanjang-panjang dalam khutbah saya, padahal itu panjang banget ya. Jam 1 ya. Biasanya Jumatan itu paling cepet ya kula niku 10 menit, 15 menit. Khotibnya juga enggak usah lama-lama khutbahnya, yang lama tuh sholatnya, sunnahnya kayak gitu. Makanya yang sering menjadi masalah itu di sini, bapak-bapak sekalian, retorika. Apa itu retorika? Salah satu bentuk komunikasi lisan yang isinya gagasan, perasaan yang membangkitkan reaksi tertentu pada pendengarnya. Mungkin selama ini kita liyane wae aja aku. Liyane wae aja aku. Lah kalau semua mikirnya liyane wae aja aku, maka nggak ada yang maju. Maka mulai sekarang kita harus memotivasi diri kita, saya yang akan bertanggung jawab. Karena barang siapa yang mengajak orang kepada kebaikan, lalu orang itu mengikuti kebaikan yang dia lakukan, maka orang ini akan mendapat pahala orang tadi tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Jadi kalau kita misalnya ngajak orang sholat, terus tiba-tiba dia benar-benar pengen sholat, sholatnya dia itu pahalanya kita dapat tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Nah makanya retorika ini dalam berbagai aspek selalu ada. Wong dodolan jamu nih kok ya retorika. Bapak-bapak yang punya asam urat 10, 12, 15 jamu ini bapak-bapak sekalian itu juga retorika. Para jurkam-jurkam ketika pemilu itu juga retorika.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemilu sebentar lagi, itu retorika. Bahkan retorika seperti ini di banyak tempat itu kita jumpai. Nah, fungsinya apa? Satu, orang pidato atau ceramah itu fungsinya mendorong orang untuk peduli. Ini yang paling standar nih. Misalnya jenengan biasanya kan bingung ya, aku isi pengajian ini tak isi apa ya? Mendorong orang untuk peduli saja. Peduli sama Quran. Bapak Ibu panjenengan mungkin gadah mushaf Quran. Tapi Bapak Ibu berapa kali panjenengan membaca Quran? Bisa jadi Quran itu cuma duduk di rak bertahun-tahun masih dalam kondisi diplastiki, nggak pernah dibuka. Pramilo Bapak Ibu monggo peduli kali Quran. Cuma gitu aja, mendorong orang untuk peduli. Bapak Ibu panjenengan pirsani masjid kita, kondisinya gimana? Butuh banyak bantuan. Meminta orang untuk peduli. Yang kedua, tugas retorika itu cuma apa? Give information, memberitahu. Sing paling gampang itu nek misalnya kon ngei pengumuman ning masjid, Mas, sesuk umumno nek pengajian akbar. Ampun kula Pak, gur ngumum ketok kadang wedi. Apa meneh ngisi. Akhirnya wis ngadeg, nyekel mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jamaah sekalian, napa niku ya sing metu nih ya. Kula wau kula kok lali nggih. Akeh nih, ae. Padahal cuma menginformasikan. Biasanya yang paling cepat itu terus di tempone dicepetke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, memberitahukan dari takmir bahwa besok ada pengajian akbar dengan pembicara bla 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 dari kota bla bla bla. Mohon hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku paling cepet soalnya apa? Selak grogi. Padahal kan ya bisa dinikmati toh ya. Kenapa? Takut melihat hadirin. Padahal hadirin ora nyokot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uningo bilih menjang-enjang Bapak Ibu kasuwun rawuh wonten pengaosan. Pembicaranipun inggih menika Bapak Ustadz bla 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 saking kota bla bla bla. Mugi-mugi kula panjenengan sami saged ngrawuhi pengaosan menika. Monggo sareng-sareng pengaosan. Santai dinikmati, tidak kemrungsung, tidak kesusu. Orang kadang-kadang gitu aja kita deg-degan. Oh nek salah piye? Nek anu piye gitu-gitu. Yang ketiga, fungsi retorika itu adalah meyakinkan, to convince. Ya. Jenengan pidato ceramah di depan para perokok meyakinkan bahwa rokok itu bahaya. Wah, ini ku angel. Ya, soalnya ngandani wong rokok kon mandek rokok niku angel. Bapak-bapak sekalian, kita tahu Pak ya, rokok itu. Ya. Mesti mau langsung ini ya, apa ya kan? Sing ngrungokke langsung ngembe ya bahasa kita itu. Ora tau ngerokok, jadi ora ngerti enake rokok. Makanya salah satu dakwah itu fungsinya apa? Convince, meyakinkan. Ngisi pengajian jomblo-jomblo tentang keutamaan nikah. Wah, nek pidato ini jenengan niku jos mulih-mulih pengajian langsung do njaluk nikah. Intinya meyakinkan. Makanya kalau seseorang itu pinter oratornya, pinter orasinya, maka insya Allah dia akan bisa meyakinkan banyak orang.
Kemudian yang keempat itu di buku saya juga ada semua Pak ya, tentang bertindak ya. Jadi orasi itu ngajak orang untuk bertindak. Misalnya Pak, tolong mungkin manjenengan sampaikan soal sedekah ya Pak. Kita sampaikan, anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati yaumul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang-orang beriman, infakkanlah hartamu sebelum nanti datang satu hari di mana la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Tidak ada jual beli, tidak ada pertolongan. Maka Bapak Ibu, nah kalau kita ceramahnya itu pengen Audin itu bertindak, maka Bapak Ibu sekarang coba tangan kanannya pegang arah belakang panjenengan. Ada dompetnya Bapak Ibu? Ada. Ambil dompetnya sekarang. Ya, jamaah itu disuruh ngambil dompet. Buka dompetnya Bapak Ibu. Ambil uang yang paling besar. Ya. Tutut. Sret. Ya. 1.000. Genggam uang itu Bapak Ibu. Tunjukkan betapa rasa cinta Anda kepada uang Anda. Angkat ke atas. 100.000, 50.000, 20.000, angkat ke atas. Genggam sekuat-kuatnya, jangan sampai lepas. Baiklah Bapak Ibu, sebentar lagi teman saya akan berada di depan Anda membawa sarung, lemparkan uang itu ke depan. Ya, alah tiwasmu tak jikuk sing paling gede, ya kan? Ya. Ngerti ngono aku menjikuk 10.000. Ya. Itu namanya bertindak. Jadi kita ngajak orang untuk doing something. Kemudian yang kelima, ceramah itu fungsinya apa? Menyenangkan. Makanya ada istilah stand up komedi, melawak tapi dengan cara ceramah. Ya. Lalu metodenya gimana? Ya. Kalau ini dereng saged ngomong tengah depan le Pak. Nah ini saya kasih metodenya bapak-bapak sekalian. Pertama, metodenya impromptu, menghafal naskah ekstemporan. Impromptu itu panjenengan punya poin-poin. Terus nek panjenengan gadah HP-nya itu kan ada fasilitas notes Pak ya, ada fasilitas catatan. Taruh beberapa poin di HP tersebut. Misalnya mau ngisi Jumatan. Sekarang lagi rame tentang gaji DPR. Ya. Ternyata DPR itu bisa punya uang pensiun seumur hidup dan bisa diwariskan ke anak cucu. Wah ini menarik ini. Ya. Coba kita buka bagaimana Islam memandang jabatan. Tulis dengan notes beriku. Jabatan menurut Islam. Jabatan adalah amanah, jabatan adalah tanggung jawab. Dah, ada 3 toh Pak. Jadi kan naik ke sini, poinnya itu dijabarkan dengan metode impromptu. Alhamdulillahirabbil alamin, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Baru-baru ini kita mendengar orang-orang mencari jabatan, tapi sebenarnya jabatan itu apa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Jabatan adalah amanah. Islam memandang jabatan sebagai sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana amanah hadirin, maka sebagai seorang mukmin kita harus menjalankan amanah itu. Yang kedua, jabatan adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab. Udah. Dan kembangkan, selesai tutup ya. Kemudian khutbah kedua tinggal doa. Itu impromptu. Terus jenengan midhangetaken khutbah atau mungkin pengajian di YouTube Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Budi kemudian Ustadz Umar Mita dan lain sebagainya, dicatat poinnya 1, 2, 3. Tanda-tanda hayatan thayyibah ya. Orang-orang beriman mana amilan solihan min dzakarin au untha ya.
Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Ya, wa huwa mu'min, dan dia mukmin, maka akan kami berikan dia hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu apa? Ada poinnya. 1, istri yang solihah. 2, anak yang solih dan solihah. 3, rezeki yang halal. 4, waktu yang barokah, dan lain sebagainya. Tulis di situ. Nanti jenengan pas maju tinggal baca poin-poinnya saja. Itu namanya impromptu. Yang kedua, ini yang paling mudah tapi roto angel, yaitu menghafal. Jadi jenengan menghafalkan apa yang mau jenengan sampaikan. Ustadz, gimana kalau hafalan kita dikit? Ya. Saya mau menyampaikan ayat tapi hafalannya dikit. Yang jenengan sampaikan, yang jenengan hafal saja. Misalnya, kan kalau ngapalkan hadis innamal a'malu binniyat, itu kan gampang. Ya. Innamal a'malu binniyat. Pun niku mawon teng pundi-pundi ngisine innamal a'malu binniyat. Ya. Padahal sesuk ngisi ning aku yo temane apa? Ya, innamal a'malu binniyat. Ya. Wah ning RT liyane yo ngono. Titenono nek sing ngisi dhewe mesti innamal a'malu binniyat. Lah tenan to, ya kan? Lah sing dihafal namung niku, enggak apa-apa. Ya. Namanya juga masih belajar. Padahal itu hadisnya panjang kan? Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Fa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Ya, panjang itu. Tapi yang diambil cuma innamal a'malu binniyat. Ya. Terus ayat-ayat pendek. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu dihafal gitu. Keutamaan syukur. Bapak Ibu, kalau kita bisa mensyukuri yang dikit, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang banyak. Jadi kalau panjenengan mensyukuri dikasih Allah rezeki, maka nanti rezekinya ditambah. Mensyukuri motor 1, rezekinya ditambah 2. Mensyukuri rumah 1, ditambah rezekinya rumah 2. Mensyukuri istri 1, ditambah ya rame, ya kan? Apalagi an-nadhofatu minal iman, padahal itu bukan hadis, itu perkataan mutiara saja. Ya, sesungguhnya kebersihan itu sebagian daripada iman. Kok mana-mana ngisinya itu. Nah, itu yang kita sebut dengan menghafal. Kalau paling mudah itu seperti kata Imam Syafi'i, kalau seandainya kita itu paham, maka cukup surat Al-Asr itu kita amalkan seumur hidup kita. Ibu bapak rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr, inna a'tainakal kautsar. Bukan ya. Wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Udah Pak, jenengan modal itu saja, itu bisa ngisi kultum, bisa ngisi materi yang lain-lain. Wal asr, Allah bersumpah Pak, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali yang beriman dan beramal salih, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang mengingatkan dalam urusan agama, dalam urusan kebenaran dan dalam urusan kesabaran. Itu kalau cuma 7 menit, 10 menit, 15 menit, itu satu surat cukup Pak. Sing kita hafal saja, nggak usah memaksakan diri yang berat-berat. Dalam Quran surat saya lupa suratnya, ayatnya juga saya kurang ingat, ya kan? Jadi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu apa ya? Pokoknya kurang lebih itu artinya wis kurang sih lebih. Piye terusan? Maka impromptu tadi menghafal. Kemudian yang ketiga, ya ini boleh sih kalau jenengan mau naskah. Jadi dari rumah itu diketik dulu kayak para pejabat-pejabat kita. Hadirin, saya akan membacakan sambutan dari Bapak Bupati yang sudah ditulis, saya tinggal membacakannya saja. Panjenengan khutbah Jumat pakai baca juga nggak apa-apa. Tapi tolong untuk yang sifatnya membaca Arab,
jenengan iso itu tulisannya digedhekke, biar apa? Biar lancar. Ya. Jangan pas nggak baca Arab lancar banget. Ya. Coba kita saksikan negeri kita hari ini. Betapa negeri kita hari ini sedang mengalami penyakit. Ketika negeri ini diberikan kepada orang-orang yang tidak mumpuni, maka ya, wah lancar kan, jebles. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wah, ngoten niku wis wah iki, ya kan. Orasine apik, bareng maca Arab blekak-blekuk. Nah, itu problem. Ya, makanya itu digedhekne aja ya. Naskahnya itu dibesarin. Yang keempat, ekstemporan itu adalah materi-materi yang panjenengan hafal di luar kepala. Tadi didodok kapanpun saja metu. Makanya saya sarankan panjenengan memiliki beberapa materi andalan. Misalnya kisah seorang laki-laki yang menemukan apel di sungai. Ingat nggak Pak, ada seorang bapak dari seorang ulama yang dulu masa mudanya sangat menjaga makanan di perutnya. Ya. Kalau itu panjenengan apalin kisah itu, masya Allah. Ya. Ngisi ibu-ibu oke, ngisi bapak-bapak oke, ya. Atau saya kasih metode ini, ya, 4 jenis kondisi. Bapak-bapak ibu sekalian, kita itu berada dalam 4 jenis kondisi. Kalau pengajian umum, ya kondisinya bisa diarahkan kepada akhirat dan dunia. Bapak-bapak, ada kelompok manusia itu yang akhiratnya bagus, dunianya bagus. Di dunia kaya raya, di akhirat dipersilakan masuk surga. Oh, ini kelompok paling beruntung, Pak. Teng dunya sugih, teng akhirat sugih. Tapi bapak-bapak sekalian, ada kelompok kedua. Siapa kelompok kedua? Di dunia enggak punya apa-apa, sengsara hidupnya, tapi masya Allah di akhirat dia dimasukkan ke dalam surga. Ini termasuk kelompok yang beruntung, Pak, 2 orang ini. Satu kaya raya dan dia masuk surga, yang kedua dia miskin papa tapi masuk surga. Tapi bapak-bapak sekalian, ada kelompok ketiga, kelompok yang di dunia kaya raya tapi di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Siapa orang-orang seperti ini? Orang-orang yang ingkar kepada Allah, uangnya tidak bisa menyelamatkan dia dari jilatan neraka. Dan kelompok yang keempat adalah kelompok yang paling sengsara. Siapa bapak ibu? Di dunia enggak punya apa-apa, di akhirat dilempar ke neraka. Siapa mereka? Yaitu orang miskin yang sombong, miskin dan tidak mau beribadah kepada Allah. Nih jenengan pegang nih 4 ini. Nanti disuruh ngisi pengajian sekolah, ya. Pak, isi pengajian wali murid nggih. Ya niku ustaze mboten dugi. Ya. Pakai metode ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sekolah ini, kalau kita bicara sekolah itu, Pak, maka antara sekolah dengan murid itu kadang-kadang terbagi menjadi 4 kelompok. Ya. Kelompok pertama, sekolahnya bagus, muridnya bagus. Sekolahnya apik, muridnya pinter. Wah, niku langsung ranking 1 sak provinsi, bahkan 1 nasional. Tapi ada yang nggak beruntung, muridnya pinter tapi sekolahnya rapate apik, rane fasilitasi laboratorium randuwe perpustakaan opo meneh, sekolahnya meh ambruk tapi pinter. Sedangkan kondisi ketiga, sekolahnya apik tapi muridnya ora pinter, sing penting gelem bayar, mulane tak tompo. Sedangkan kondisi keempat bapak-bapak sekalian adalah wis sekolahane ora apik, muridé ya ora pinter. Niku nek ngisi teng sekolahan, sesuk diparani meneh karo ibu-ibu. Pak, ngisi ular-ular yo pernikahannya anakku. Wah, iki ya. Nganggo metode 4 niki ya.
Hadirin Bapak Ibu, namanya rumah tangga itu ada 4 kelompok. Sing lanang soleh, sing wedok soleh. Wah, ini rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Tapi enten sing modele niku sing lanang ra soleh, sing wedok solehah. Niku kados Raja Fir'aun dan istrinya, yaitu ibunya Nabi Musa. Tapi ada juga yang suaminya soleh tapi istrinya tidak solihah, seperti Nabi Lut yang punya istri yang tidak solihah. Sing paling elek niku wis sing lanang ra soleh, sing wedok ya ra solehah. Seperti siapa? Seperti Abu Lahab dan istrinya. Rampung toh Pak. Jenengan kan ngisi pundi meleh pakai 4 kelompok ini. Niku nek jenengan pinter mengelaborasi niku setengah jam ra krasa. Dengan metode ekstemporan seperti ini. Maka sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdakwah, karena cara-caranya itu mudah. Asalkan nopo panjenengan mentalnya kuat dulu. Soalnya nek mentalnya ora kuat, mbok arep materi wapi kaya ngopo, mesti nyekel mic keder. Mbrobyos nguyah-nguyuh ya, wetenge senep. Lagi diomongi lek sesuk khotbah Jumat ya lek baru ngomong sorenya bengine rasa turu. Wah, sesuk ngisi opo ya. Ndak tak aku yo ngopo ya kan. Malah panas dingin dipikir bojone kuwi kena corona to, Pak. Ora. Aku mikir khotbah sesuk iki lho, Bu, ya. Padahal cuma khotbah. Ya nggih. Ngimami itu juga gitu kan Pak. Ngimami itu soal mental, bukan cuma soal hafalan. Hafalan akeh mentale kecut, yo maju teng mimbar niku ngimami yo mejen. Ya. Al-kafirun iki ora rampung-rampung niku. Ya. Ketaya al-kafirun iki cendhek kok yo duwa men ya.